kapan nih hamilnya gitu. Nanti asal jangan julid aja lagi orang-orang kan. Jangan-jangan sesama wanita harusnya menguatkan bukan menjulidkan. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Di channel kali ini aku akan ngelanjutin video kita kemarin mengenai sharing masalah pertanyaan yang sering ditanyai oleh netizen sama wanita. Yang kemarin pertanyaan pertama itu udah kita datangin langsung korbannya. Korban siapa sih? Saksi ya, apa sih yang udah pernah ngerasain langsung itu teman aku, Aida. Dan sekarang aku akan sharing lagi untuk kalian semua bersama teman aku yang satu ini mengenai pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai perisian. Isian apa cuy? Perisian mengenai pertanyaan isian. Udah isi apa belum gitu loh? Udah hamil atau belum? Udah ada atau belum? Dan bla 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 lah, yang ya itulah ya yang sering kalian tanyain. Tolong kami itu nggak sanggup ditanya seperti itu. Oke lah. Nah, teman aku ini guys, jujur aja dia tuh memang ya kalian bisa lihat sendiri dari postingan aku pertama sampai postingan aku yang nanti bakal tayang ini tuh jaraknya jauh banget, hampir sebulan ya, dikarenakan teman aku ini memang punya kesibukan, dia juga kerja. Nah, dia ini garda terdepan guys di Jakarta sana, jadi ya susah lah ya untuk ngeboking waktu sama dia. Kemarin tuh udah sempat video call sama dia, nah cuman ya kak tau lah ya, kami itu udah lama nggak ketemu, udah lama nggak cerita ya, jadi buyar isi kok buyar, pokoknya nggak ada nyatu sekali ya. Akhirnya kita mutusin untuk buat konten di lain hari ya. Walking dia nih susah guys, hari ini nggak jadi, entah dianya yang gagal nggak jadi atau akunya yang ngebatalin ya, gitulah ya, sama-sama sih punya kesibukan masing-masing. Nah nih alhamdulillah dia udah bisa nih, walaupun ya minim waktunya karena dia juga udah mau masuk shift malam hari ini. Yang apalah ya, kita minta waktunya sebentar, lanjut aja. Kita langsung saja video call teman aku itu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Ami cantik. Aduh, banyak gaya. Ini ibu yang berpengalaman. Bukan berpengalaman, aku sengkan telepon sama orang sibuk nih. Gaya. Mami, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Syaf lah yang aku tanya. Kalau kabar Aina aku udah kamu. Anak aku sehat alhamdulillah. Tapi dia kemarin habis sakit loh. Oh iya, sakit apa? Aku bawa ke Pinang jalan-jalan, habis itu sakit dia habis tuh. Saking bahagianya mungkin dia kan. Semoga cepat sembuh Kak Syaf. Makasih Bibi. Mi, apa tuh namanya? Apa mau aku bilang tadi ya? Oh iya, kayaknya dia mau tumbuh gigi, Mi. Oh iya, tapi kadang kalau tumbuh gigi tuh nggak mesti demam sih katanya. Aku dengar-dengar. Iya, yang pertama dia nggak demam, yang kedua nih aku nggak tahu juga sih, entah karena tumbuh gigi, entah karena memang efek kepinang kemarin, aku nggak tahu juga. Ya mungkin bisa banyak faktor sih. Tapi kalau tumbuh gigi tuh, kalau dia ada infeksi misalnya deket area giginya gitu, mungkin dia itu demam. Salah? Gusinya berdarah nggak atau luka gitu? Nggak ada sih, cuma aku giginya lama kali tumbuh, Mi. Masih 2 aja.
Aku berharap aja giginya tumbuh. Itu pasti netizen nih ngomong kan, kok nggak tambah-tambah naik giginya. Enggak dong, kan semenjak lockdown nih netizen bungkem dia. Soalnya netizen nih Bungkem di depan tuh juga kosong. enggak Mi, soalnya netizen nih bukan netizen online. Netizen yang netizen langsung gitu, live langsung. Itu yang pedih sih biasanya, lebih pedih kalau kayak gitu-gitu. Banyak emang wanita nih emang harus kuat kayaknya. Sesama wanita harusnya menguatkan bukan menjulitkan. Kebanyakan menjulitkan. Quote dari Ami ya, Cahaya Ami Zulfa. Ami kemarin kan di USG. USG aku terakhir minggu ke-12. Habis itu aku nggak ada USG lagi. Takut kan ke rumah sakit terus. Lagi zamannya begini. Tapi kan aku kerja di rumah sakit, Beli. Makanya. Tapi aku alhamdulillah di zona yang aman, zona hijau. Kalau di situ kan campur orang-orangnya. Insya Allah lah. Gitu ya. Emi, Iya juga ya. gimana kemarin hasilnya? Apa? Mi? Ah? Gimana hasil USG-nya? Sehat? Sehat alhamdulillah. Terus dia nendang-nendang tahu ya Allah comel kali. Nampak pas di USG tuh. Iya kelihatan kan. Jadi waktu itu mau ngeliat DJJ-nya. Waktu ngeliat DJJ itu kerekam lah kan, Bang Andro yang ngerekam kan. Nendang-nendang di atas kata dokternya. Nendang-nendang dia kata dokternya. Apa ya? Ya Allah lucu banget. Unjuk gigi deh ya. Biasanya anak kan nggak mau, dia nyuruh dia biasanya. Dia kalem. Kalau kasih kemarin dia kayak pose apa dia? Oh ya, dia pose Prabowo kalau nggak salah aku kemarin. Pas zaman-zaman pemilu. Zaman-zaman ini ya kampanye. Kampanye. Itulah itu dia aktif kayak emaknya nendang kan. Oh ya, mamanya kan aktif kali. Saking aktif ya, udah langsung cerita itu lagi. Nanti ini konten nggak bakal jadi lagi nih, tak kemana-mana lagi nanti perginya. Ya itu dulu diselesaikan. Aku ngerasa berhutang nih, kau tahu nggak? Aku juga ya Allah, konten aku yang ini lama kali lah maju ya. Soalnya ada 3 tahap nih Mi. Mi apa namanya? Apa yang aku tanya? Aku lupa kok depan kau nih. Udah berapa bulan? Mau kuliah. Oh, nggak usah bahas itu nanti. Panjang ceritanya. Jadi kita lanjutkan sesi selanjutnya. Next time. Personal. Personal. Next time ya. Ini kan Ami kan buru-buru juga kalau cerita itu nanti enak gabung sama Zakia, Bang Hendra, rame-rame lah, bodoh. Iya benar sekali. Sama seperjuangan. Ami udah berapa bulan nih? Alhamdulillah 19 minggu, berarti mau jalan 4 kan ya? 3 bulan, jalan 4 sih. Nggak terasa ya, 3 bulan dong. Perasaan aku kok Iya. kemarin bilangnya udah lama kali loh kayaknya. Karena aku baru kasih tahu. Iya, aku bilang sama Zakia kan, Kia, Ami udah isi. Iya, dia ngasih tahu aku, dia udah lama ngasih tahu aku, mau bangke lah si Ami ini, aku nggak ada kasih tahu ya. Lagian itu juga dia yang ini kok, yang nanya-nanya. Ya iyalah. Enggak juga. Lagian kan menghibur diri, dia lagi galau ya kan. Ya udah aku hibur aja dengan kabar konten baik. aku nih ada nama aku di sini ya, Kia. Jangan mencemarkan nama Kia yang udah tercemar. Kasihan. Udah nggak usah lah bahas itu, nanti langsung selesai ini loh. Iya, aku nggak apa-apa. Ya Aina, kenapa? Ami coba lah ceritain dulu perjalanan kehamilan Ami nih. Pasti ya aku udah tahu sih, coba cerita lah dari Ami ya sendiri. Iya. Aku tuh amazed dengan keadaan sekarang kayak gini kan. Sebenarnya aku kan udah nikah tuh 1 tahun
berapa ya, 1 tahun 3 bulanan lah kalau nggak salah, kan lumayan lama tuh. Terus belum dapat kan. Nah sebenarnya kalau menurut kesehatan gitu, kalau setahun kan nggak isi sama sekali kan, mau program. Nah aku tuh sebenarnya tuh mau program habis COVID ini rencananya. Nah tapi ketika masa lockdown WFH muncullah rezeki itu datang tanpa diduga. Ya udah kayak gitu. Berarti yang salah satu mendapat berkah dari lockdownnya. Iya, nggak pastilah semuanya ada berkahnya, tergantung kita mau ambil hikmahnya di mana. Kayak gitu lah ya kan. Sebelum jadi ini 1 tahun 3 bulan itu baru tahu ada si baby. Iya, baru tahu, emang baru tespek juga kan, karena waktu itu juga tespeknya itu tuh gara-gara aku kan mau masuk ruangan kan, mau jadiin ruangan COVID, jadi mau masuk ke zona merah waktu itu, tapi aku tuh telat 1 minggu. Aku feeling lah ini telat seminggu gara-gara emang biasanya telat seminggu biasa aja gitu kan, dan emang udah dapat atau gimana. Maksud aku kalau udah terlanjur di zona merah kan bahaya kan. Ya udah aku tes aja, rupanya positif, langsung ke rumah sakit, ke puskes ya kan, cek semuanya, minta surat kehamilan, nggak jadi aku masuk zona merah karena hamil. Jadi guys, Om ini memang orang yang berprestasi lah. Dia memang orang-orang pilihan. Enggak, dia memang orang-orang pilihan nih. Udah nanti kalau bahas masalah orang pilihan nanti merembet kemana-mana lagi. Pokoknya cerita kami ini 1 kalimat aja tuh tak kemana-mana lah perginya, bisa kemana-mana. Pokoknya aku harus ngebimbing dia ke jalur aku lah pokoknya nih. Yang benar, ya betul sekali. Mi, apa tuh namanya Mi? Jadi selama 1 tahun 3 bulan apa aja rasa yang dirasain? Pernah sampai stres nggak? Sebenarnya sih kalau aku tuh santai-santai aja sih, enjoy ngejalanin. Ya udah kalau misalnya dikasih, kalau enggak ya enggak. Tapi ya paling yang buat keganggu itu kalau misalnya tiba-tiba ketemu orang, apalagi orang yang udah lama nggak ketemu kan. Nah saya bilang, udah berapa bulan? Aduh, aku bilang kayak gitu, udah belendung belum? Nah itu tuh rasanya gimana ya? Agak-agak jadi aku yang awalnya santai jadi kepikiran ngarah ke sana gitu kan. Maksud aku, ya orang ini nggak tahu apa gitu, masa nanya langsung gitu, nanyain kabar aku kek, kapan pulang kek gitu kek. Ini nggak langsung nanya ya kayak gitu ya. Gimana, sedih juga sih dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Biasanya nanyanya padahal kan komen. Biasanya orang yang nanya-nanya tuh ketemu langsung, dia nge-DM, dia nge-WA atau di mana? Atau rekan kerja yang paling apa? Semuanya? Iya, pokoknya misalnya nih aku posting di WA kan fotoku sama suami, nanti di komen gimana Mi, udah isi. Satu. Terus habis itu kedua, ketemu misalnya aku pulang misalnya ke Pekanbaru tuh kan, ketemu sama teman, nanya gimana Mi, udah isi. 2. Terus di kantor beda lagi, aku misalnya bilang kak aku gak enak badan gitu, misalnya sama teman kantor, iya udah tespek belum, kata dia kayak, ya udah kayak gitu sih pertanyaan-pertanyaannya tuh yang ya kalau aku sih buat lucu juga di awalnya, tapi kepikiran juga lama-lama kalau sering ditanyain kayak gitu kan. Ya itu aku tahu apa yang kamu rasakan, aku pernah merasakan Bel. Iya, kita seperti sama. Aku waktu tuh memang ya sampai stres, sampai pokoknya aku pernah sampai ribet lah sabarian kayak drama-drama Korea kayak gitulah, pernah sampai nggak kan. Sebenarnya aku pun dari keluarga pun aku nggak ada yang nanyain kayak gitu. Ibu dari Bang Ian, semuanya tuh kayak ya enjoy aja ngejalaninnya, rezeki ya pastilah didatang di waktu yang tepat gitu kan. Cuman ya karena orang-orang ya berkat dorongan dari orang itu ya yang membuat kita tuh stres, kepikiran. Mungkin karena itu juga tuh Mi memperlama kita Mi.
Karena stres Mi. Iya, bisa jadi psikologis kan. Yang awalnya kita biasa aja, terus tekanan-tekanan dari orang, dari mana-mana aja, nggak di WA, nggak ketemu langsung. Jadi pikirannya mau relax malah ke sana gitu. Jadi nggak fokus ya gitu lah pokoknya. Ya, gitu lah. Ya, itulah ya netizen yang maha benar. Netizen maha benar dan maha julid. Ya mungkin mereka tuh ada aja yang merasakan kayak gitu. Iya sih. Terus ya gitu pokoknya kalau misalnya posting foto gitu-gitu agak gemukan dikit ditanyain udah isi bahagia ya Mia, gemuk karena bahagia kan. Iya, padahal kita tuh gemuk karena saking enjoynya gitu ya, tanyain karena udah isi ya. Semua berhubungan ke sana. Jadi ya kepikiran kan, gimana nggak kepikiran kalau kayak gitu. Nah, jadi besok buat yang takut ditanyain kapan udah hamil atau belum tuh ya, nggak usah posting WA, nggak usah posting IG, menghilanglah dari kehidupan. Sementara waktu nanti postingnya hasil USG aja, ya kan? Kalau bisa anak udah gede aja. Iya benar, udah lahiran ya kan. Jadi langsung orang, kapan nih hamilnya gitu. Iya. Nanti asal jangan delete aja lagi orang-orang kan. Iya, jangan-jangan. Astagfirullah. Apa Mi? Jadi Ami pribadi menyikapinya dengan cara seperti apa? Kalau aku menyikapinya sih ya jawabnya tuh ya santai aja gimana lagi Kak, belum, doain aja, paling cuman jawabnya kayak gitu. Tapi dari aku ngomong secara lisan kayak gitu, hati tuh sebenarnya aduh kenapa sih ngomongnya kayak gitu, aku bilang kayak gitu kan. Apalagi kalau sama perempuan kan ngomong kayak gitu, emang kamu gak ngerasain, kamu kan perempuan juga gitu, masa sama perempuan ngomongnya kayak gitu, walaupun maksudnya gak nyinggung tapi kan secara gak langsung menyinggung perasaan orang. Harusnya kita tuh sama perempuan tuh harus saling dukung, maksud walaupun gak secara materi kan kasih semangat kayak apa gitu, jangan malah menimbulkan pertanyaan yang gak penting sih menurut aku kalau kayak gitu. Tunggu aja, kita kalau misalnya udah isi pasti bakal posting lah ya kan, hal-hal yang kebahagiaan gitu lah. Maksudnya kalau siapa sih yang gak mau dikasih rezeki kayak gitu kan, siapa sih yang gak mau Allah ngasih rezeki saya nikah langsung dapat gitu, siapa juga yang gak mau, pasti semua orang mau. Tapi kan semuanya itu ada waktunya, mungkin Allah minta kita belajar dulu, sabar, kayak siapa tahu mungkin aku selama setahun belum cocok misalnya jadi seorang ibu, harus belajar ini itu kan. Jadi nggak mesti dijulitin hal-hal yang kayak gitu, maksud aku saling ngerti aja gitu. Ya paling aku pernah sih kemarin waktu aku pulang kan, kan kakak aku nikah tuh, nah pulang tuh kan rame saudara-saudara semua. Ada satu pertanyaan, jadi aku nyamperin saudaraku kan, itu saudaraku, aku nanya kabarnya gimana gini-gini, aku bilang gitu kan, terus dia bilang iya baik, kata dia gitu. Terus saudara saya bilang kami udah isi, kata dia kayak gitu kan. Yang ini udah isi loh, dia bawa saudaranya satu lagi dan nunjukin yang udah hamil. Yang ini dia lagi isi loh, kata dia kayak gitu. Terus aku diam aja kan. Oh iya, aku bilang kayak gitu, ya mungkin rezeki dia duluan, rezeki kami nanti pula, aku bilang kayak gitu kan. Doain ya, aku bilang kayak gitu, sehat-sehat terus, aku bilang kayak gitu. Maksudnya apa gitu, membanding-bandingkan dengan apalagi. Kenapa? Gak penting menurut aku. Ngebandingin tuh gak penting, akhirnya dia langsung dengar kata belum tuh ya udah langsung support aja gitu kan, nggak mesti bandingin ini dia udah, ini udah. Iya benar, mungkin memang dia kurang pergaulan, mungkin bisa jadi sih. Sekarang yang saudara itu udah lahiran dia? Udah lahiran, alhamdulillah. Ya, tapi yang ngomong tuh bukan dia. Iya tahu aku, cuma dengar cerita aku nggak? Waktu itu aku ya, ini ada seseorang, mungkin Ami kenal orangnya, tapi nanti aku sensor aja kali ya. Skip aja. Ya, jadi kan
waktu tuh aku nikah tuh cuma jarak seminggu lah sama seseorang lah yang dia kenal lah gitulah kan, seseorang lah gitu kan. Kayak Ami juga lah ada perantaranya gitu. Perantaranya nih lah yang ngomong persis lah kayak kejadian Ami. Terus dia persis lah yang kayak Ami bilang gitu kan. Tapi dia tuh di situ tuh dia ngomongnya kayak ngetawain aku tuh kok. Aku nggak tahu sih dia bercanda, mungkin entah dia bercanda ngomongnya sambil ketawa. Cuman kan ya namanya kita hal-hal yang kita tunggu-tunggu tuh kan jadinya semua sensitif kan Mi. Jadi waktu tuh dia bilang gimana nah, udah isi belum katanya kan. Belum lagi, belum rezeki, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia kayak bilang gini, haha, ketawa. Terus dia bilang, ini udah loh katanya kan, lemah lah tahapah lah kayak gitu kata dia pokoknya kan. Astagfirullahaladzim. Itu tuh, aduh. Tunggu aku awal itu ya Mia, emang aku di depan orang itu emang kuat aku waktu tuh. Di situ ada Bang Rian loh, di depan Bang Rian di parkiran kampus. Astagfirullahaladzim. Habis tuh nggak lama itu kan aku jalan udah sampai depan gubernuran lah, aku langsung nangis tahu Komi. Di motor itu aku langsung nangis. Pokoknya aku nangis lah kan. Ya nangis, habis tuh ya Bang Rian nenangin aku lagi lah ya. Gimana pun suami lah pasti yang bakal ngapain support kita lagi kan. Udahlah ini nih nggak usah didengarin lagi gini. Dan Ami tahu. Iya apa endingnya? Waktu itu aku juga nggak tahu dari orang. Jadi aku ceritalah ke salah satu orang. Aku nih kayak curhat gitu loh, curhat mengenai cerita ini ke orang lain gitu kan. Tahu nggak kemarin dia kayak gini aku loh, gini katanya kan. Terus orang yang tempat aku ceritain itu bilang gini, serius katanya kan, emang kapan dia bilang katanya kan, udah lumayan lama. Arah-arahnya kemana ya? udah lumayan lama aku bilang kan, cuman ya baru sekarang lah aku cerita gitu kan. Terus dia bilang si orang ini gitu kan, terus dia bilang, itulah ya kita tuh nggak boleh kayak ngedahuluin Tuhan, terlalu bangga berlebihan gitu kan, sampai ngomong kayak gitu kan. Rupanya orang yang dibandingin tuh keguguran. Masya Allah, kasihan juga sih maksudnya, tapi nggak boleh juga kita ya mungkin salah satu akibat dia terlalu berlebihan mungkin bisa jadi, tapi ya tragis juga sih dengerin. Sedih, kisah aku tragis, dia juga tragis ya kan. Iya di situ aku pas dengar kabar itu nggak jauh nih jaraknya dari aku, kejadian sebulan lah gitu kan. Barusan si itu tuh cerita loh ke aku kalau siapa tuh keguguran kayak gitu kan. Aku langsung sedih aku dengar ya. Aku sedih nih dengar kejadian kayak gitu. Aku teringat lagi kan kata-kata aku waktu pertama setelah dikatain kayak gitu. Aku sempat mikir Mi. Aku bilang kan, aku dulu pernah berpikir aku kayak ngomong gitu, kayak ngomong sendiri. Setelah orang itu ngomong aku ini kan, aku ngomong kayak gini. Emang mulut aku ini jahat tapi nggak tahu lah ya. Aku bilang kan dalam hati aku bilang gini, kok bisa ya kayak gitu kan? Kan setahu aku dia tuh lemah, aku bilang kayak gitu kan. Apakah kuat anaknya? Aku tuh ngomong kayak gitu loh Mi. Jadi pas aku dengar kabar gitu tuh aku langsung teringat kata-kata aku langsung. Sedih kali aku Mi dengar kabar itu Mi, sumpah. Mungkin kok waktu itu terzalimi karena jadi kok ngomong gitu. Nah, makanya tuh hati-hati berpikir ngomong gitu. Walaupun apalagi orang yang terzalimi, betul tuh kata orang dizalimi tuh doanya. Tapi itu sumpah aku nih benar-benar ya, kayak benar-benar aku tuh kayak salah satu keajaiban Tuhan yang langsung ditunjukin gitu loh Mi. Betul-betul. Iya, benar. Dan sekarang tuh kan Mi, alhamdulillah sih sekarang udah hamil, udah nunggu, udah mau lahiran lah dia tuh. Ya alhamdulillah lah. Pokoknya siapa yang nonton konten aku yang pernah merasa, aku mohon maaf ya, kita ambil aja lah pelajarannya sama-sama dah. Iya, intinya kayak gitu. Intinya tuh
Jangan ngejulitin aja udah intinya. Karena Allah tuh punya caranya masing-masing. Entah itu karena omongan secara langsung atau emang karena kondisi badannya yang emang nggak ini ya kan. Tapi kan ya pokoknya itulah intinya, saling menjaga aja lah. Pokoknya menjaga lisan dan pikiran serta hati. Itu benar tuh ya, benar. Jadi itu nah intinya nah. Hikmahnya ya dari kejadian-kejadian ya, kita tuh emang harus saling menjaga lah pokoknya sekarang nih. Iya, saling menjaga pikiran kita, menjaga hati orang lain ya kan, menjaga sikap, semua harus dijaga. Apalagi udah punya anak ya kan. Nanti kalau nggak dijaga, contoh anaknya jadi nggak bagus teladannya, asik. Nggak, pokoknya yang banyak lah hikmah yang aku ambil dari semenjak kejadian itu tuh, emang banyak lah yang aku ambil. Iya. Ya aku juga jadi kau cerita kayak gitu juga ya sempet instan banget gitu ya, maksudnya waktu ngasih jawabannya gitu. Amazing juga sih dengan cerita yang kau denger itu. Aku juga harus belajar lagi berarti. Sama-sama belajar. Kayak aku awalnya kan karena kan awalnya aku cerita kan cuman kayak dia curhat keguguran, cuman nggak kayak gitu aja. Cuman kan aku tuh karena yang omongan aku di hati aku itu loh, kayak aku nyepelein dia karena banyak lagi lah contohnya. Ada lagi sih sebenarnya, tapi ya udahlah, lain kali lah next time lah cerita. Ya pastinya Allah tuh bakal ngebalas apa yang kita mungkin itu. Kalau misalnya dia ingat, mungkin dia bisa ngambil hikmah juga kan dari kejadian yang dia alami kayak gitu. Kita aja yang nggak mengalami, jangan sampai lah kan, bisa ngambil hikmah bagi dia gitu yang mengalami. Harusnya tuh ya lebih lagi, kalau dianya malah menurut aku Dan pelajaran ya, mungkin dulu sebelum aku nikah aku sering nanya kepo-kepoin orang, mungkin aku ya semenjak itu. Sama aku juga, astagfirullah, sambil megang-megang perutnya lagi, gimana, astagfirullah, aku tuh ngerasa bersalah juga, ternyata perasaannya seperti itu ya kan, ya Allah. Kan jarak Ami sama aku beda ya. Ami kan lama ya, 1,3. Kalau aku kan emang 8 bulan, cuman ya banyak lah. Memang mungkin Ami lebih banyak, cuman mungkin aku aja di sini. Iya, mungkin aku lebih banyak, tapi aku nggak yang terlalu ini gitu kayaknya, maksudnya ya nggak seingat kau memori aku gitu. Nah. Dan kuping Ami itu kayaknya lebih bagus daripada kuping aku. Nggak juga, kan beda-beda orang. Tapi lucu juga ya orang-orang kayak gitu, maksud aku. Mungkin dia tuh menyemangati, mungkin emang itu cara dia, nah, tapi mungkin menurut kita tuh salah gitu. Nggak semuanya kan orang cocok dengan cara yang dia itu. Mungkin sebagian orang iya termotivasi, sebagian kan ada yang malah kena itu. Kecuali mungkin orang itu duluan yang ngajak komunikasi, barulah dia boleh inilah aku pegang segala-gala macam lah gitu kan. Ini kan kitanya aja udah nggak mulai, atau bisa lah nengok ekspresi wajah orang lagi gimana gitu kan. Suka nggak dibahas itu, kalau nggak suka dibahas ya sudah lah gitu kan. Iya sih, tapi nggak semua orang bisa baca gestur, nggak semua orang bisa baca gaya bahasa nggak gitu. Tapi berarti tuh apa? Nggak peka ya. Iya benar. Berarti tuh kalau kayak gitu ya udah diem aja gitu. Kalau nggak usah baca. Kami udah mau pergi kerja ya, Mi? Iya. Iya nih, bentar lagi mau siap-siap. Terima kasih waktunya udah mau share ke teman-teman semuanya. Makasih udah bantuin aku. Sama-sama, seneng kan ya kalau kita udah ngobrol-ngobrol kayak gini. Ternyata tuh dengan kayak gini ada hikmahnya, kita saling belajar. Aku juga dapat pengalaman dari Aina ya kan. Seru lah pokoknya, sama-sama Aina. Banyak yang bisa kita ambil dari cerita kita kali ini. Ya lain waktu kita video callan lagi ya, Mi. Thank you, salam buat Bang Andra semuanya. Semoga sehat selalu babynya, aku tunggu kabar kelahirannya. Amin, doain ya sehat. Salam juga buat Bang Ian. Lahirnya bulan apa? Insya Allah awal Desember. Awal Desember nanti
pas pesta Zakia. Semoga aku jadi pulang Pekanbaru, kita ketemu ya Mi. Amin. Yes, amin. Insya Allah bahagia ke rumah ya. Aku bawain kado untuk baby aku, ponakan aku. Ya Allah, kita lihatlah semoga nanti ya bisa terrealisasi dengan baik. Amin. Semoga semuanya dilancarkan. Kayak namanya pastilah. Amin, insya Allah. Terima kasih Aunty doanya. Assalamualaikum Mami, bye-bye. Oke guys, itu tadi keseruan kita ngobrol-ngobrol sama Ami. Ya, masih banyak sebenarnya yang mau kita bicarain, cuma lagi-lagi terbatas durasi dan waktu. Karena Ami juga mau dinas malam. Mungkin next time kita bakal bahas lebih banyak lagi sama Ami. Mungkin bareng temen aku yang lain juga. Mungkin nanti bisa langsung ke Aminya langsung next time. Semoga bisa ketemu setelah COVID ini berlalu. Nah, teman-teman tadi ya yang udah aku dan Ami ceritain tadi, mungkin itu pengalaman kami pribadi, dan semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita malam ini. Buat teman-teman yang masih sering bertanya-tanya, ya kurang-kurangin lah sekarang ya. Please, nggak semua orang itu copingnya bagus. Mungkin di saat kalian bertanya dia lagi down, kalian ngomong kayak gitu makin down lagi. Please tolong kurang-kurangin. Kasihan teman-teman kita di sana yang masih menunggu dan berusaha dan berjuang untuk mendapatkan si buah hati. Dan buat teman-teman kita yang masih berjuang, please tetap semangat, berusaha, berdoa, dan berikhtiar sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga cepat diberikan nikmat rezeki buah hati, dan sabar tentunya. Mungkin bukan sekarang, mungkin sebentar lagi, dan yakinlah guys, Allah pasti ngasih rezeki sama kalian. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti di waktu yang lebih tepat lagi. Intinya ya sabar guys, jangan dengerin omongan-omongan di luar sana, karena yang menjalani itu kalian. Semakin kalian stres itu semakin ganggu psikis kalian. Oke? Thank you yang udah nontonin video aku malam ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Enjoy guys.